Kalau ngomongin sebuah CPU cooler tuh sekarang trennya udah bukan lagi soal performa pendinginnya. Tapi sekarang trennya tuh bergeser ke arah fitur digital display atau LCD display nih. Yang sekarang kan akhir-akhir ini banyak banget nih produk CPU cooler baru yang menawarkan fitur-fitur tersebut. Nah, berawal dari CPU cooler milik Deepcool nih yang sepertinya memulai tren digital display di market Indonesia. Yang mana ini adalah opsi alternatif daripada LCD display sehingga CPU coolernya ini punya harga yang jauh lebih terjangkau tapi tetap menawarkan estetika yang cukup keren. Dan gue pikir nih nggak ada lagi CPU cooler yang bisa lebih murah lagi dari Deepcool. Tapi ternyata brand yang datang dari negara yang sama yaitu China, yang mana brand bernama Olympus nih datang membawa CPU cooler dengan digital display yang harganya 700.000 aja udah dapat versi dual tower. Ya memang sih kalau soal harga cuman brand Cina aja yang bisa menandingi brand Cina lainnya. Dan bukan cuman produknya aja yang baru, tapi si Olympus sendiri secara brand mereka juga baru banget berdiri di tahun 2023. Jadi secara sepak terjang dan juga track record ya brand ini memang belum banyak. Tapi ya brand ini datang dengan desain produk yang cukup eye-catchy, jadi ya gue rasa sih ini produknya cukup potensial nih. Nah di Indonesia sendiri kita sudah bisa mencicipi produk-produk mereka karena mereka ini sudah dinaungi oleh PT iMedia Device sebagai distributor resmi. Jadi walau brandnya ini masih anget-anget atau baru nongol, tapi setidaknya distributor yang megang ini udah cukup berpengalaman. Ya kita kenal lah iMedia Device ini kan megang ASRock dan juga distributor dari CPU AMD Ryzen. Nah yang gue pegang di sini adalah CPU cooler bernama IOTA A40 dan IOTA A62. Ini merupakan sebuah air cooler 120 mm. Secara desain cooler dari Olympus ini tuh udah minimalis dan elegan banget nih. Dan seri IOTA ini tuh nggak bawa LED RGB apapun, hanya sebuah digital display aja yang nanti kita bicarakan lebih lanjut nih. Jumlah heat pipe-nya sendiri dari IOTA A40 itu tuh ada 4 buah dengan thermal kontak yang direct heat pipe seperti ini. Kemudian untuk IOTA A62 dia tuh punya 6 buah heat pipe dengan thermal kontak berjenis nickel base. Kedua CPU cooler ini tuh pakai spesifikasi fan yang sama yang punya ukuran 120 mm dengan speed mencapai 2000 rpm dengan tipe bearing fluid dynamic. Nah, buat installation kitnya sendiri di sini tuh cukup lengkap. Ada mounting AMD dan Intel terbaru termasuk sebuah manual book dan juga thermal paste. Serta pastinya juga kita nih dapetin splitter buat IOTA A62 karena kan dia bawa 2 buah fan. Untuk proses pemasangannya sendiri juga enggak ribet-ribet amat dan enggak banyak perbautan yang dibutuhkan nih buat masang kedua cooler ini. Nah, di sini by the way gue nyicipnya pakai soket AMD AM5. Seperti biasa sebuah air cooler tuh memang nggak banyak nih kasih space antara cooler dengan RAM. Ya kalau buat IOTA A40 sebagai single tower tentu dia bakal aman-aman aja buat RAM tinggi. Tapi buat IOTA A62 sepertinya hanya akan aman jika RAM-nya itu low profile. Yang di sini gue pakai RAM dengan tinggi 49,5 mm yang bikin fan-nya ini harus dinaikkan kalau mau pasang di bagian depan. Tentu ini bikin nanti casingnya nggak bisa ditutup nih. Paling kita bisa akalin untuk fan-nya ini dipindahin ke bagian belakang semua. Cuman untungnya sih heatsink dari cooler-cooler ini tuh kasih space yang cukup nih dengan heatsink motherboard yang tinggi seperti motherboard ROG X870i yang gue pakai di video ini. Selanjutnya soal tampilan digital display-nya nih. Pertama-tama kalian tuh perlu banget install software Olympus Digital terlebih dahulu, yang software ini bisa kalian dapatkan via web resminya. Nah, dia nih di sini bisa nampilin suhu CPU atau GPU serta suhu Celsius atau Fahrenheit. Yang di sini tinggal kita setting aja via softwarenya sendiri. Nah, buat tampilan digital display-nya, gue rasa dia punya ciri khas ala Olympus yang di sini tuh punya tampilan dot atau titik-titik kayak gini nih, yang tentu ini keren banget. Tapi ya kembali lagi kalau soal desain ya itu kan selera, jadi kembali lagi ke kalian. Terus nggak lupa di sini tuh ada logo Olympus yang terpisah, yang di sini tuh kita bisa pasang sesuka hati mau ditaruh di bagian mana. By the way, ini tuh pakai lem masangnya, jadi kalau udah kepasang ya bakal susah dilepasnya. Jadi perhatikan lagi mau ditaruh di bagian mana. Kalau gue sendiri sih lebih suka nggak dipasang aja biar kelihatan lebih low profile aja nih tampilannya tanpa gangguan dari brand apapun. Nah, di sini ada satu hal yang mungkin untuk beberapa orang bisa saja menjadi PR nih. Dimana di sini kabel colokan USB front panelnya itu kependekan. Yang ini udah gua tes buat dicolok ke motherboard ATX, dia tuh ternyata nggak nyampe. Jadi mungkin kita perlu beli extension nih supaya bisa dicolok.
Dan fungsi dari kabel USB front panel ini tuh supaya digital display-nya bisa nampil. Jadi kalau ini nggak dicolok kabelnya, ya digital display-nya nggak nampil apa-apa. Ya walau fan-nya akan tetap berputar sih, tapi kan selling point dari CPU cooler ini adalah digital display-nya. Jadi kalau nggak bisa dicolok agak sayang juga. Dan untuk itu kenapa gue di sini tuh milih make motherboard ITX, karena yaitu satu-satunya motherboard yang lagi gue pegang dengan ukuran yang kabel ini bisa dicolok gitu. Jadi ya tadinya gue mau ngetes pakai motherboard Z790 tapi dia ATX dan ininya nggak nyampe. Jadi ya gue malah di sini milih untuk ngetes nantinya tuh pakai motherboard dari AMD ya, karena ininya bisa dicolok. Masa nanti gue tampilin di videonya nggak ada digital display, kan aneh gitu. Ya sayang banget sih, entah kenapa Ossipusnya ini ngedesain kabelnya ini kependekan. Nah, berikutnya untuk pengetesan di sini gue akan pakai CPU AMD Ryzen 5 7500F. Yang di sini gue akan set pada kondisi default dan juga overclock. Untuk performanya sendiri ya as expected sih sebagai sebuah air cooler. Ya di sini kan gue juga pakai CPU yang memang mudah sih dijinakan sama aftermarket cooler. Itu sebabnya kalian nggak akan lihat perbedaan yang terlalu signifikan antara IOTA A40 dan juga A62. Ya untuk tes multicore-nya sendiri suhunya masih bisa kejaga di bawah 80 derajat untuk kedua cooler. Dan untuk fan speed-nya dia tuh nggak sampai 100% nih. Nah apalagi kalau cuma tes single core aja suhunya itu bisa dijaga under 50 derajat. Walau di sini untuk IOTA A40 dia tuh sering terjadi spike nih di suhunya. Nah untuk fan speed di single core ini tuh si IOTA A62 bisa jalan under 700 rpm. Yang tuh ini sih udah rendah banget dan pasti nggak bakal bising. Lanjut untuk kondisi suhu saat CPU-nya di overclock ke 5,3 GHz dengan voltase 1,31 volt. Nah suhunya nih baru bisa mulai tembus ke 90-an derajat. Tapi buat keduanya sih masih bisa dijaga di bawah suhu TJ Max CPU ini. Untuk fan speed-nya baru nih mulai tembus 100% untuk keduanya, yang di sini kalau dilihat itu berkisar antara 2000 sampai 2100 rpm. Dan kalau di kondisi OC di single core, sekali lagi untuk IOTA A40 dia tuh suka mengalami spike di bagian suhu, tapi tetap kok punya average yang gak beda jauh dengan IOTA A62. Untuk RPM-nya si IOTA A62 masih berkisar di 800 RPM, sedangkan IOTA A40 udah tembus 1000-an RPM, jadi mungkin akan sedikit bising nih untuk IOTA A40. Oke nih, jadi bisa disimpulkan CPU cooler dari Ossipus ini punya selling point dari sisi desain dan juga harga. Buat desainnya sih, ya kita bisa bilang ini desainnya cakep banget, minimalis dan low profile, yang mana untuk versi yang ini kan dia tidak memiliki RGB. Jadi mungkin bisa dipadukan dengan build PC yang mengincar desain minimalis dan juga minim RGB. Ini udah cakep banget sih desainnya buat harga yang dikasih. Nah buat harga sendiri kan cuma 300 dan 700 ribuan aja, dan cooler ini sudah menawarkan fitur digital display. Dimana mungkin ini harga yang paling murah ya untuk sekarang di market Indonesia yang memiliki fitur tersebut. Cuman sayang aja di sini tuh kabel USB front panel yang menjadi kunci utama supaya digital display-nya berfungsi, dia tuh terlalu pendek untuk dicolok ke motherboard ATX. Jadi mungkin bakal PR nih buat user dengan motherboard ATX. Ya mungkin kalian bisa ngakalin sih dengan membeli kabel extension. Anyway, untuk masa garansi dari CPU cooler Ossipus ini tuh ada di 3 tahun. Yang tentu ini adalah masa garansi yang cukup panjang untuk sebuah air cooler. Dan sekali lagi untuk distributor resminya ada di iMedia Device. Nah, distrinya tuh di sini juga ngirimin gua 4 buah fan dari Ossipus. Nah, ini dia nih. Ini adalah Ossipus Gamma F12. Ini merupakan fan casing yang jumlahnya ada 4, dan keempat fan ini akan di giveaway buat kalian yang nonton video ini. Syaratnya gampang, gue gak akan bikin ribet-ribet lah. Kalian tinggal komen aja di video ini, terserah komentarnya apa. Pastikan cantumkan Instagram kalian supaya nanti buat gue DM nih ke kalian kalau kalian menang. Dan pastikan juga kalian follow Instagramnya Ossipus Indonesia dan juga iMedia Device. Buat Instagram Suka IT atau channelnya Suka IT, ya kalian bebas lah mau follow atau subscribe, itu terserah, nggak wajib. Intinya sih syarat-syarat yang tadi gue bilang sebelumnya aja. Dan kalau kalian bingung, nanti gue akan taruh di deskripsi buat step-stepnya apa aja yang perlu kalian ikuti. Dan nanti untuk pemenangnya akan gue umumkan di bulan Januari. Silakan kalian cermati, nanti kalau bingung di
kolom deskripsi atau ulang aja bagian ini kalau masih bingung. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.